ke Menteri Pertanian yaitu Andi Amran Sulaiman menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Senin siang kemarin. Kedatangannya untuk berkoordinasi tentang permasalahan hukum terkait proyek strategis nasional bidang pertanian terutama pungli dan peredaran pupuk palsu. Temuan itu diakui menyebabkan petani menderita kerugian hingga 3,2 triliun rupiah. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan dugaan adanya pungutan liar terhadap hibah alat mesin pertanian ke Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin. Andi Amran menyampaikan pihaknya menerima laporan itu langsung dari petani-petani di Indonesia terkait hibah alat mesin seperti traktor dan combine harvester yang seharusnya bisa diterima oleh petani secara cuma-cuma. Andi memprediksi anggaran pengadaan alat-alat pertanian itu mencapai sekitar 10 sampai 15 triliun. Namun, akibat dari adanya pungli, Andi meyakini petani bisa merugi sehingga ia meminta dukungan dari Kejaksaan Agung soal laporan penyalahgunaan bantuan alat pertanian itu. Tak hanya alat produksi pertanian, menurut Andi, ada pula persoalan pupuk palsu yang merugikan petani hingga 3,2 triliun. Andi berharap Jaksa Agung menindak tegas laporan-laporan tersebut dengan memberikan hukuman berat kepada oknum yang terlibat. Kami secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya, agar bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri, kebutuhan dalam negeri, khususnya pangan khususnya beras dan jagung. Kami berkoordinasi dengan Pak Jaksa Agung tentang sarana produksi pupuk, ini nilainya tidak kecil, 54 triliun. Kemudian alat pertanian nilainya kurang lebih 10-15 triliun. Ini butuh pengawalan sampai ke titik kelompok tani. Nah, ada beberapa keluhan menurut informasi di beberapa daerah, tapi belum kami dikirimi buktinya bahwa alat mesin pertanian terkadang yang kami kirim ke daerah, ke petani, itu terkadang dimintaki oknum tertentu, dalam artian bayar. Kalau kami berikan traktor, combine harvester, ada yang bayar sampai, menurut laporan, ada bayar sampai 50 juta. Berikutnya, ada pupuk palsu. Ini yang meresahkan petani kita. Pupuk palsu, ada 27 perusahaan, ada 4 perusahaan, kami sudah kirim ke penegak hukum. Ini merugikan petani kita, kurang lebih 3,2 triliun. Sementara itu, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin berjanji mengawal berbagai permasalahan proyek strategi nasional bidang pertanian yang disampaikan oleh Menteri Pertanian. Dirinya bakal menindak tegas dan meminta anak buahnya untuk memaksimalkan tuntutan hukum dalam permasalahan itu. Jadi apa yang tadi disampaikan jelas adalah pendampingan yang dilakukan oleh PSN. Itu. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Ade sama jawabannya sebenarnya sudah sama, udah tahu juga jawabannya. Apa yang diminta oleh beliau ya di PSN itu, ya. Ya kita akan ngumpulin data dulu, ya. Karena ini baru masuk, beliau juga baru tadi dapatnya, dan kita akan kembangkan kita, ya. Bapak izin Bapak, sikap tegas dari Kejaksaan Agung terhadap oknum di lapangan ini Pak? Pasti Anda kan tahu siapa saya tidak akan pandang bulu siapapun. Diketahui, program Brigade Swasembada Pangan yang fokus membantu optimasi lahan dan cetak lahan dalam mewujudkan swasembada pangan 2028 mendapat kucuran anggaran sekitar 30 triliun rupiah. Dukungan pemerintah dalam program ini yakni berupa hibah alat atau mesin pertanian hingga bibit, serta pelatihan atau bimbingan teknis bagi para calon brigade.